Shalom, damai sejahtera Allah atasmu sekalian. Marilah kita mempersiapkan diri, kita menerima pelayanan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. 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 Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 hingga 4. Bagai bunga terima kasih yang
Dengarlah pembacaan dari Katekismus, yaitu Dasatita, firman ke-10 dan artinya yang berbunyi demikian. Jangan engkau mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Apa artinya? Kita harus takut dan cinta kepada Allah. Sebab itu jangan berupaya dengan tipu daya untuk memperoleh milik sesama kita atau harta warisan serta rumahnya. Dan untuk mendapatkan hal-hal itu di bawah dalih hak yang sah. Tetapi kita harus melayani dan menolong mereka sehingga mereka dapat memelihara apa yang menjadi milik mereka. Dan jangan kita memikat atau merebut istri sesama kita, karyawan-karyawati, atau binatang peliharaan sesama kita, melainkan mendorong mereka untuk tetap tinggal dan mengerjakan tugas kewajiban mereka. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Amin. Kidung Jemaat 37A ayat 1-3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan dosa-dosamu, sesali dan akuilah di hadapan Tuhan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu,
Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Tuhan kasih kami, Kristus kasih kami, Tuhan kasih kami. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepadamu. Percayalah di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Saya menyatakan dosamu sudah diampuni. Mulia bagi Bapa dan Anak-Nya dan bagi Roh Kudus. Ada dari mulanya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan pertama dari Perjanjian Lama tertulis dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, "Itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, "Aku mengandung." Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah dari raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku?
Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita mendengarkan pembacaan yang kedua, yaitu epistel Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Demikian. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Inilah firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar Injil Kristus.
Dengarkanlah Injil Kristus dari Yohanes 6 ayat 1 hingga 21. Demikian firman Kristus. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah Injil Kristus. Syukur pada Kristus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu yang lalu, yaitu minggu ke-8 setelah Trinitatis, kita telah mendengar bahwa Yesus adalah gembala baik dan sejati. Yesus memperhatikan baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Tetapi kebutuhan pertama yang diberikannya ialah kebutuhan rohani. Yesus mengajar dan memberitakan firman Allah kepada umat. Sesudah itu dia menyuruh murid-muridnya untuk berangkat lebih dulu menyeberang dengan naik perahu. Sementara Yesus menyuruh orang banyak itu pulang setelah mereka makan kenyang,
Sesudah itu Yesus menyingkir seorang diri untuk berdoa. Di minggu ini yang disebut dengan minggu ke-9 setelah Trinitatis, bacaan Injil kita yang kita baca dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Teks ini tampak hampir sama seperti yang terdapat dalam Markus 6 ayat 35 sampai 44. Di minggu lalu yang berbicara tentang 5 roti dan 2 ikan yang mampu memberi makan 5.000 orang lebih. Setelah Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya. Akan tetapi ada sedikit perbedaan antara kedua teks tersebut. Dan terdapat pula makna yang cukup berbeda. Di dalam Markus diceritakan bahwa setelah orang banyak itu makan kenyang, Yesus menyuruh mereka pulang. Lalu Yesus pergi sendirian ke sebuah bukit dengan tujuan untuk berdoa. Sementara di dalam teks Yohanes ada keterangan tambahan. Di sana dikatakan bahwa orang banyak itu datang dengan berbondong-bondong mengikut Yesus disebabkan oleh apa yang telah mereka lihat, yakni mujizat-mujizat penyembuhan yang telah Yesus perbuat. Kalau di dalam Markus itu tidak dituliskan. Hanya di dalam Injil Yohanes ini diberitahukan bahwa orang banyak yang datang berbondong-bondong itu mengikut Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan. Namun meskipun tujuan mereka atau motivasi mereka datang mengikut Yesus karena mujizat itu, Yesus masih tetap melayani mereka. Pertama-tama, Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Karena kalau di minggu yang lalu disebut mereka itu seperti domba yang tak bergembala. Yesus mengajar mereka. Kemudian waktu itu hari sudah menjelang malam dan tidak ada makanan. Tentu orang banyak itu lapar. Yesus memberi mereka makan. Dan yang ada waktu itu hanya 5 roti jelai dan 2 ikan dikatakan. Sesungguhnya para murid itu mengeluh, bagaimana mungkin dengan 5 roti dan 2 jelai, dengan 5 roti jelai dan 2 ikan ini cukup sebanyak orang ini, bahkan sekalipun hanya sepotong kecil saja. Tetapi kenyataannya orang banyak itu semuanya makan kenyang. Karena roti itu ada di tangan Yesus, Dia memberkatinya, mengucap syukur atasnya. Semua orang makan dan kenyang, dan masih sisa 12 bakul. Itulah yang kita dengar. Dan Yohanes menceritakan bahwa setelah orang-orang itu melihat mujizat yang diadakan Yesus, yakni bagaimana Yesus bisa memberi mereka makan kenyang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan tadi, dan masih ada sisa 12 bakul. Akhirnya mereka menyimpulkan dan berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Yesus ini adalah benar-benar nabi yang akan datang, yang dinubuatkan oleh kitab suci, yang dinubuatkan dalam Taurat Tuhan dan kitab para nabi. Itulah yang mereka katakan. Yesus bukan hanya menyembuhkan orang-orang sakit, tetapi Dia sanggup memberi makan orang yang lapar secara fisik. Jadi mereka meyakini, lalu berkata, Dia ini, Yesus ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Di dalam Markus hal ini tidak diceritakan. Di dalam Markus tidak diceritakan bahwa orang banyak itu berkata,
dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Inilah yang dituliskan oleh Yohanes. Di sana hanya dikatakan bahwa mereka disuruh pulang oleh Yesus. Menjadi pertanyaan, mengapa Markus tidak mencatat hal ini? Kemungkinan Rasul Petrus memang tidak menceritakannya secara mendetail kepada Markus. Atau bisa jadi juga bahwa hal itu tidak terlalu penting atau tidak terlalu relevan bagi orang-orang Kristen yang menjadi alamat penulisan Injil Markus. Oleh karena itulah Markus tidak menuliskannya. Karena yang menerima Injil Markus berbeda dengan yang menerima Injil Yohanes. Ada jemaat yang dilayani, dan Injil itu ditulis untuk menjawab segala kebutuhan umat yang mereka layani. Sementara Yohanes, berhubung dia adalah saksi mata atas peristiwa tersebut, dan juga menganggap bahwa hal itu penting untuk disampaikan kepada orang-orang Kristen atau jemaat yang dilayaninya, maka yang menuliskannya dengan lebih lengkap. Yohanes menuliskan secara lengkap untuk jemaat yang dilayaninya. Di atas telah dikatakan bahwa yang memotivasi orang banyak itu datang mengikut Yesus adalah karena mereka telah melihat mujizat-mujizat penyembuhannya. Kemudian setelah Yesus mengajar dan memberi mereka makan kenyang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan tadi, akhirnya membuat mereka yakin dan mengatakan bahwa Yesus ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Sekali lagi mereka mengatakan bahwa Yesus ini benar-benar adalah nabi yang akan datang ke dalam dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar itu, Yesus segera menyingkir ke gunung seorang diri. Yesus menyingkir seorang diri ke gunung, dikatakan. Yohanes mengatakan hal itu dilakukan oleh Yesus karena Yesus tahu bahwa orang banyak itu hendak datang untuk membawa dan menjadikan dia dengan paksa menjadi raja atas mereka. Yesus tahu apa yang ada di dalam hati orang banyak itu, yaitu hendak menjadikan Yesus sebagai raja atas mereka dengan paksa. Frasa atau ungkapan Yesus tahu menunjukkan bahwa orang banyak itu belum menjalankan niat mereka. Tetapi Yesus tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu Yesus segera menyingkir. Tetapi dia menyingkir dengan tujuan untuk berdoa di sebuah gunung. Kalau itu kita membaca di dalam Injil Markus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal penting. Ada dua hal penting yang menjadi pesan yang perlu kita perhatikan di sini, di dalam pembacaan kita. Yaitu bagaimana Yesus mengajar mereka, bagaimana Yesus memberi mereka makan, dan apa yang ada dalam niat, dalam hati orang banyak itu. Dan juga bagaimana akhirnya dia menyingkir, meninggalkan orang banyak itu, oleh karena dia tahu apa yang ada dalam hati mereka. Maka ada dua hal penting yang menjadi pesan bagi kita melalui firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa orang banyak yang datang mengikut Yesus dengan motivasi karena telah melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dibuatnya, sesungguhnya tidak dikehendaki oleh Yesus. Yesus tidak menginginkan orang banyak itu mengikut dia karena sudah menyembuhkan mereka, karena sudah memberi mereka makan kenyang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus memang menghendaki penyembuhan mereka. Yesus memang menghendaki memberi mereka makan. Tetapi Yesus tidak menghendaki orang menjadi percaya kepadanya atau mengikut dia
hanya karena sudah melihat mujizat, hanya karena sudah diberi makan. Kesimpulan ini, saudara-saudara, bisa kita lihat melalui tindakan Yesus, di mana pada akhirnya ia pergi menyingkir dan meninggalkan mereka, oleh karena mereka hendak menjadikan dia raja atas mereka dengan paksa. Yesus justru menyingkir. Yesus justru meninggalkan mereka. Demikian juga kita tidak seharusnya mengikuti Yesus oleh karena telah melihat mujizat, atau karena ingin memperoleh mujizat dari dia. Entah itu mujizat kesembuhan, perbuatan-perbuatan ajaib, harta kekayaan, dan sebagainya. Jangan kita mencari Yesus karena kita ingin memperoleh berkat secara lahiriah, secara materi. Jangan kita mencari Yesus karena ingin disembuhkan dari penyakit fisik. Meskipun kita boleh memintanya. Tetapi kita mengikut Yesus bukan karena itu. Seandainya Yesus menghendaki apa yang dikatakan di atas tadi, tentu ia akan mau dan bersedia diangkat menjadi raja oleh orang banyak itu. Tentu Yesus akan mau, bahkan mungkin dengan senang hati, jika memang orang banyak itu disetujui mengikut dia karena berkat-berkatnya, karena mujizat-mujizatnya. Tetapi yang kita lihat, dia meninggalkan justru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah di zaman sekarang ini, bukan hanya zaman sekarang sesungguhnya, zaman dulu, di zaman Yesus, hingga zaman sekarang ini, sudah 2000 tahun lebih, masih banyak orang ingin mengikuti Yesus hanya karena melihat mujizatnya, atau ingin percaya Yesus hanya karena ingin mendapat berkatnya. Belum lagi janji-janji kosong yang diberikan oleh banyak orang. Entah pemberita Injil, entah pendeta, dengan mengatakan, datanglah pada Yesus, rasakan kesembuhannya, rasakan mujizatnya, rasakan kuasanya. Dan itu, saudara-saudara, sesungguhnya tidak dikehendaki Yesus. Bukan itu. Yang Yesus kehendaki, engkau memberitakan dia mati untukmu. Dia mati untuk orang banyak, untuk dosamu. Bukan untuk kebutuhan jasmanimu. Bukan untuk keinginanmu terlebih lagi. Ini hal yang pertama yang kita pelajari dari sini. Yesus tidak kehendaki sesungguhnya orang mengikut dia, atau kita menjadi Kristen karena kita melihat mujizatnya, karena kita disembuhkan dari sakit penyakit jasmani. Meskipun itu bisa saja terjadi, oleh karena kita disembuhkan, oleh karena kita ditolong lalu kita percaya. Tetapi itu tidak bisa menjadi dasar atau landasan untuk mengikut Yesus dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang perlu kita pelajari dari sini, dikatakan bahwa Yesus menyingkir dengan tujuan untuk berdoa, dan tempatnya di sebuah gunung atau bukit. Timbul pertanyaan, mengapa Yesus menyingkir dan pergi berdoa seorang diri? Apakah karena ia takut kepada orang banyak itu yang hendak menjadikan dia raja dengan paksa? Ataukah karena ia kecewa atas sikap mereka itu? Agaknya kedua hal ini tidaklah menjadi alasan bagi Yesus untuk meninggalkan mereka. Mengapa? Sebab Yesus tidak pernah takut terhadap siapapun. Bahkan dia tidak pernah takut kepada penguasa, kepada Herodes, kepada imam-imam. Tidak. Juga belum pernah ia menyatakan secara langsung kekecewaannya atas seseorang, ataupun atas sekelompok orang, sekalipun orang-orang itu berniat untuk membunuhnya. Dia tidak pernah kecewa. Dia tidak takut, tidak kecewa. Kalau begitu, apa tujuan Yesus menyingkir dan berdoa?
Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Markus dikatakan bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Tergerak oleh belas kasihan hatinya. Mereka dilihatnya. Yesus melihat orang banyak itu seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Maka ya selanjutnya yang dilakukan Yesus adalah mengajarkan banyak hal kepada mereka. Mengajarkan firman Tuhan, firman Allah kepada mereka. Oleh belas kasihan itu pula yang memotivasi dia, yang memotivasi Yesus. Belas kasihanlah yang memotivasi, yang menggerakkan hati Yesus untuk memberi mereka makan ketika lapar. Kendati setelah makan kenyang, justru itulah yang memotivasi orang banyak itu hendak memaksa Yesus menjadi raja atas mereka. Di satu sisi Yesus tergerak atau dimotivasi oleh belas kasihan untuk mengajar mereka, memberi mereka makan. Tetapi di lain sisi, orang banyak itu motivasi mereka justru dari sisi lain. Mereka hendak memaksa Yesus menjadi raja mereka. Bukankah kita sering mendengar atau mungkin pernah mendengar ada orang berkata Yesus itu raja, Yesus itu Tuhan, Yesus itu mati bagimu, dia menderita miskin supaya engkau jadi kaya. Dia tidak ingin engkau miskin secara materi, dia tidak ingin engkau menderita lapar atau tidak punya apa-apa. Yang Yesus inginkan engkau menjadi kaya, engkau punya rumah yang mewah, engkau punya mobil yang mewah dan sebagainya. Itu Yesus inginkan bagimu. Dan kalau engkau tidak memiliki itu karena engkau tidak beriman. Engkau tidak sungguh-sungguh ikut firman-Nya. Sering ada orang-orang yang menamakan dirinya pendeta berkata demikian. Yang sesungguhnya merupakan penipuan, penyesatan umat Allah. Yesus datang bukan untuk membuat orang percaya menjadi kaya secara fisik, secara materi. Meskipun Yesus tidak menolak orang kaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau begitu apa yang memotivasi dia dikatakan? Yang memotivasi dia adalah karena kasih, belas kasihan Yesus. Kalau begitu mengapa dia menyingkir? Dia menyingkir dikatakan untuk berdoa. Dia berdoa tentunya kepada Bapa di sorga. Saudara-saudara, kita mungkin bertanya juga, kalau begitu untuk apa Yesus berdoa? Saudara yang dikasihi Tuhan, setidak-tidaknya Yesus berdoa dengan maksud agar firman Allah yang disampaikannya kepada orang banyak itu, sebab dia sudah mengajar mereka dan mereka ternyata belum mengerti. Mereka justru salah mengerti apa yang diajarkan dan diperbuat oleh Yesus. Benar bahwa dia adalah nabi yang akan datang itu. Benar bahwa dia adalah Mesias yang diharapkan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Tetapi dia bukanlah Mesias atau nabi seperti yang mereka inginkan, seperti yang mereka kehendaki. Jadi saudara-saudara, ketika Yesus menyingkir ke sebuah gunung, berdoa di sana sendirian, yang dia doakan adalah, Tuhan Bapa, tolonglah supaya umatmu ini mengerti firman yang telah kuajarkan itu. Dia berdoa supaya Bapa surgawi oleh rohnya membuat mereka mengerti dan mengenal bahwa Yesus adalah benar-benar nabi yang akan datang itu. Tetapi bukan seperti yang mereka kehendaki, pahami atau impikan atau inginkan. Dari sini kita belajar bahwa orang-orang percaya juga sudah seharusnya selalu berdoa untuk orang-orang percaya lainnya agar tidak tersesat atau disesatkan, baik oleh pengajaran palsu maupun oleh pikiran dan keinginan diri sendiri.
Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, pada permohonan yang ketiga, yang berbunyi demikian, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus ketika dia berdoa, ketika dia mengajar murid-muridnya, yaitu tentang doa Tuhan atau doa Bapa kami, ada 7 permohonan di sana. Dan permohonan yang ketiga adalah berbunyi seperti tadi, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan dalam Katekismus Martin Luther dia mengajarkan, memberikan penjelasan artinya demikian. Kehendak Allah yang baik dan penuh belas kasih terjadi bahkan tanpa doa kita. Artinya, tanpa kita berdoa pun sesungguhnya kehendak Allah itu pasti jadi. Kalau begitu, mengapa kita berdoa sesuai dengan permohonan ini? Martin Luther melanjutkan, kita berdoa sesuai permohonan ini agar kehendaknya itu, atau agar kehendak Allah itu juga terjadi di antara kita, terjadi di dalam hidup kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah kehendak Allah itu terjadi? Martin Luther selanjutnya menjelaskan, kehendak Allah terjadi apabila dikatakan ia atau Allah menghancurkan dan menghalangi, menghancurkan dan menghalangi setiap maksud dan rencana jahat dari si iblis, dunia, dan kodrat kita yang berdosa. Dari si iblis, dunia, dan kodrat kita yang berdosa. Kodrat maksudnya kedagingan kita. Dalam bahasa Inggris dikatakan our sinful nature. Kedagingan kita, diri kita yang berdosa. Dosa melekat dalam diri kita. Dan itu terus mengancam kita. Selalu ada maksud dan rencana jahat dari si iblis menggunakan, memanfaatkan itu. Dan si iblis, dunia, dan kedagingan kita tidak menghendaki kita menguduskan nama Allah. Tidak menghendaki kita menguduskan nama Allah. Dan juga tidak menghendaki kerajaan Allah itu datang. Ini yang pertama. Mengapa? Bagaimana supaya kehendak Allah terjadi? Allah harus menghancurkan dan menghalangi setiap maksud dan rencana si iblis yang jahat. Si iblis, dunia, dan kodrat kita yang berdosa, yang tidak menghendaki nama Allah dikuduskan ataupun kerajaannya datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tadi membaca dalam perjanjian lama, bacaan pertama tentang Daud. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Yoab, Panglima Yoab pergi berperang bersama pasukannya. Dan mereka berperang. Tabut Allah juga dibawa. Daud tinggal sendirian di Yerusalem. Kemudian suatu peristiwa dikatakan, ketika sore hari dia bangun dari tidurnya, dia berjalan-jalan di atas soto rumahnya, lalu dilihatnya seorang perempuan mandi, yang kemudian ketahuan bernama Batsheba. Diambilnya perempuan itu, disuruhnya orang tidur bersama dia, dengan kata lain dia berzina dengan Batsheba. Kemudian diberitahukan kepada Daud, Batsheba sudah mengandung. Daud menjadi pusing. Lalu dia panggil suaminya yang ada dalam pertempuran, dalam peperangan, yang bernama Uria. Dan dia adalah orang Het, orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan, atau setidaknya orang yang kemudian percaya kepada Tuhan. Dia datang, Uria datang ketika disuruh menghadapnya melalui Panglima Yoab. Kemudian saudara-saudara, yang luar biasa dari Uria, ketika dia disuruh pulang ke rumahnya, dia tidak pulang. Dikasih hadiah, dia tidak mau. Bukan karena sudah dia tahu apa yang terjadi, tidak. Tetapi apa yang dikatakannya kepada Daud, Tuanku Daud, bagaimana mungkin aku pulang ke rumahku, tidur bersama istriku, makan minum enak,
Sementara tabut Tuhan ada di dalam pondok bersama Yoab dan hamba-hamba Tuanku. Mereka ada di padang. Bagaimana mungkin aku bersenang-senang? Uria berkata demikian. Ada tabut Tuhan di pondok. Tabut Tuhan menandakan, mengingatkan kita firman Tuhan, Taurat Tuhan ada di sana. Di tabut perjanjian Tuhan ada firman Tuhan, ada ke-10 firman. Dan dalam pembacaan hukum Tuhan tadi dari katekismus, firman yang ke-10 apa dikatakan? Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan seterusnya. Tetapi apa yang terjadi kepada Daud? Itulah yang terjadi. Dia mengingini istri orang lain. Itulah kedagingan kita. Itulah sebabnya Martin Luther mengatakan, dalam arti doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Allah ingin supaya kehendak Allah itu terjadi pada kita. Dan itu hanya bisa terjadi apabila Allah menghancurkan dan menghalangi setiap maksud dan rencana jahat dari si iblis, dari dunia, dan dari kodrat kita yang berdosa, dari kedagingan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak menginginkan kerajaan Allah datang, tidak menginginkan nama Allah dikuduskan. Itulah iblis, dunia, dan kodrat kita, kedagingan kita. Dan hal yang kedua, supaya kehendak Allah itu terjadi, dikatakan, apabila Allah menguatkan dan membuat kita teguh, menguatkan dan membuat kita teguh dalam firman dan iman pemberiannya hingga kita mati. When He strengthens and keeps us firm in His word and faith until we die. Ketika Dia menguatkan dan meneguhkan kita dalam firman dan iman pemberiannya, pemberian Allah, hingga kita mati. Jadi supaya kehendak Allah itu terjadi, Dia menguatkan kita, meneguhkan kita dalam firman dan iman. Mendengarkan firman Allah. Tetapi supaya kita kuat, supaya kita teguh kuat, supaya Allah menguatkan kita, meneguhkan kita, maka kita tadi membaca di dalam epistel atau bacaan yang kedua. Paulus berkali-kali mengatakan kepada jemaat di Efesus. Dia mengatakan, aku berdoa supaya Ia menguatkan dan meneguhkan kamu dalam rohnya, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam kamu. Dia juga mengatakan, aku berdoa supaya kamu dapat memahami apa? Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu. Paulus juga masih mengatakan lagi, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Paulus berdoa. Paulus menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan. Dia tahu pergumulan jemaat juga banyak. Tetapi dia berdoa supaya jemaat itu makin mengerti betapa dalamnya, betapa luasnya, betapa tingginya dan lebarnya kasih Kristus itu. Dan supaya kamu dapat mengenal kasih itu. Supaya pada akhirnya kamu tidak menganiaya orang. Supaya tidak akhirnya mengambil istri orang seperti Daud mengambil Batsheba. Bahkan supaya kamu tidak melakukan kejahatan yang lebih lagi
di mana pada akhirnya Daud membunuh Uria supaya dosanya tidak ketahuan, yang justru membuat dosanya berlipat ganda. Padahal Daud adalah orang beriman. Bahkan dikatakan Daud itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. A man after God. Orang yang berkenan kepada Allah. Karena dia takut pada Allah. Tetapi saudara, kita lihat dia bisa jatuh dalam dosa yang berat, yang fatal. Begitulah memang kodrat kita berdosa ini. Dosa melekat pada diri kita. Iblis akan terus mengintai kita. Dunia ini mengintai kita dengan berbagai cara. Dan kedagingan kita yang berdosa akan terus dibangkitkan oleh dunia ini. Bagaimana supaya kita tidak menaati firman Allah. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan tadi, Tuhan Yesus mengajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya Allah menghendaki supaya kehendak Allah itu terjadi pada diri kita. Apa kehendak Allah? Apabila dia menghancurkan dan menghalangi setiap rencana dan maksud jahat dari si iblis. Dan yang kedua, apabila dia menguatkan dan meneguhkan kita dalam firman dan iman. Dalam firman dan iman. Mari kita perhatikan dua hal yang sangat penting ini. Dalam firman dan iman. Permohonan yang pertama dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apa artinya itu? Luther mengatakan, nama Allah itu sesungguhnya kudus pada dirinya. Tetapi kita berdoa supaya kekudusan nama itu juga terjadi dalam diri kita. Tetapi bagaimana supaya nama Tuhan itu terjaga kekudusannya dalam hidup kita? Luther mengatakan, apabila firman Allah diajarkan dengan murni, dengan benar, dengan segala kebenaran dan kemurniannya. Bukan firman yang dicampur-campur, yang diputarbalikkan, yang disesatkan. Apabila firman Allah diajarkan dengan murni. Dan kita sebagai anak-anak Allah hidup sesuai dengan firman itu. Kita sebagai umat yang diselamatkannya hidup sesuai dengan firman yang murni dan benar itu. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah sesungguhnya datang dengan sendirinya. Kita berdoa supaya kerajaan Allah itu juga terjadi pada diri kita, datang pada kita. Apa artinya? Luther menjelaskan lagi. Kerajaan Allah itu datang apabila Bapa kita yang di sorga memberi kita Roh Kudusnya. Memberi kita Roh Kudusnya. Sehingga dengan anugerah atau oleh anugerah kita mempercayai firman-Nya. Kita mempercayai firman-Nya. Hanya oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa mempercayai firman. Tidak ada manusia yang bisa dengan kekuatannya sendiri ataupun dengan akal budinya percaya kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Kalau Roh Kudus tidak memanggilmu, tidak memanggil kita melalui Injil, melalui kabar baik. Itulah sebabnya dalam pengakuan iman Rasul bagian yang ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus. Apa artinya? Luther mengatakan, dengan pikiranku ataupun kekuatanku, aku tidak bisa percaya kepada Yesus Kristus Tuhanku ataupun datang kepadanya kalau Roh Kudus tidak memanggilku. Tetapi Roh Kudus telah memanggilku melalui Injilnya, menerangiku melalui pemberian-pemberiannya, melalui perjamuan kudusnya, dan menguduskanku di dalam iman yang benar. Karena itulah saudara-saudara, doa Bapa kami ini diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, kepada murid-muridnya. Yang seringkali kita salah pengertian.
Kalau orang mengucapkan doa Bapa kami, dianggap, oh kamu dua hafalan. Kamu hanya tahu dua itu. Itu bukan doa dari hatimu. Sesungguhnya itu adalah pemahaman yang salah. Tentu doa Bapa kami tidak seharusnya keluar secara otomatis dari mulut kita. Doa Bapa kami itu mestinya keluar dengan penghayatan, dengan penyerahan kepada Tuhan. Tetapi adalah suatu kesalahan ketika engkau mengatakan doa Bapa kami itu tidak perlu. Itu hanya sebagai contoh. Tidak. Sebab Yesus mengajarkannya. Dan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berdoa seperti itu. Siapakah engkau? Siapakah aku? Untuk berkata, itu hanya contoh. Tidak. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu. Supaya jadi kehendak Allah itu sebabnya Yesus pergi berdoa ke bukit, ke gunung. Dia berdoa untuk jemaat yang dilayaninya. Untuk orang banyak itu yang memiliki pemahaman yang salah tentang firman Allah, yang salah memahami Injil. Apa yang mereka katakan benar. Dia adalah nabi yang akan datang itu. Tetapi bukan nabi seperti yang mereka bayangkan, yang mereka pikirkan. Yang hanya bisa berbuat mujizat, yang hanya bisa menyembuhkan, yang bisa memberikan makanan. Bukan itu tujuannya. Tetapi supaya engkau tahu bahwa dia Mesias yang dijanjikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi adalah Mesias yang akan menderita di kayu salib, yang akan mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk memikul dosamu, untuk memikul dosa kita, mengangkat dosa kita, supaya hidupnya kita diselamatkan, dibenarkan, hidup di dalam Dia. Dan sesudah itu kita hidup dalam doa, selalu berdoa, selalu bersandar kepada-Nya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama orang-orang percaya di seluruh dunia. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji Tuhan dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dari nyanyian nomor 766. Berkata
Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Engkau adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan-Mu di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah Tuhan persembahan ini, karena anugerah-Mu seluruh hidupku. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami memohon anugerah dan belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan, agar kehendak-Mu lah yang jadi di dalam kehidupan kami. Berilah kami Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat mempercayai firman-Mu. Dan berilah kami Tuhan kekuatan dan teguhkan iman kami untuk berpegang pada firman dan iman pemberian-Mu, hingga kami mengakhiri hidup kami di dunia ini ketika Engkau memanggil kami. Tolong kami untuk setia kepadamu ya Bapa. Di dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang memerintah bersama dengan Engkau dan Roh Kudus, Allah yang Esa, dulu sejak permulaan, kini dan selamanya. Amin. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa, untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati presiden kami dan wakilnya di dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab mereka, bersama dengan bawahan mereka, pejabat terendah, agar mereka Tuhan dapat melakukan tugas mereka dengan baik, agar mereka ya Tuhan dapat menjalankan segala tugas mereka untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat bangsa kami. Kami memohon juga ya Tuhan, kiranya Kau menolong semua warga rakyat Indonesia yang sedang mengalami sakit saat ini. Tuhan, mereka yang terkena COVID, kami juga Tuhan, dan juga sakit, kami mohon belas kasihan-Mu, biarlah Tuhan menjamah mereka. Kami berdoa untuk seluruh tenaga medis Tuhan, dokter dan para perawat, bahkan staf administrasi pun Tuhan. Bila Kau menolong mereka, Bapa, melindungi mereka, agar mereka Tuhan memperoleh kekuatan dari Engkau, sehingga mereka Tuhan tidak menjadi korban COVID. Kasihani mereka Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu terus dengan setia memberitakan firman-Mu ya Bapa, kebenaran firman. Kiranya Kau menolong agar tidak menyimpang Tuhan dari firman-Mu, dari kebenaran Injil-Mu, agar Injil-Mu tidak disesatkan oleh pengajar-pengajar sesat atau orang-orang yang tidak mengerti firman Allah, yang hanya menuruti keinginannya. Kami mohon anugerah-Mu, berkati semua pendeta. Seharusnya berdoa Tuhan untuk bishop kami, Bishop Ezra Sinaga, Bishop GKI. Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya Tuhan pelihara, sehingga Tuhan dapat mengawasi semua hamba-hamba Tuhan, para pendeta Tuhan, agar senantiasa mengajarkan firman yang benar, sesuai dengan apa yang tertanjung dalam Alkitab, dan juga dalam pengakuan iman kami, di dalam pengakuan iman konfesi Augsburg, supaya senantiasa Tuhan mengacu kepada itu. Kasihani kami semua ya Bapa, agar kami terus berpegang pada firman. Bapa Surgawi, inilah doa kami. Dengarlah yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang memerintah bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah yang Esa, dulu sejak permulaan, kini dan selamanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178.
178 sementara kita mempersiapkan perjamuan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, sekarang kita akan menerima perjamuan kudus. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Apakah kita telah siap menerimanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberikan perjamuan kudus itu menjadi penghiburan bagi mereka yang menyesal akan dosanya, agar iman mereka semakin kuat. Dan lagi, melalui perjamuan kudus tersebut, diharapkan ingatan kita semakin segar terhadap Tuhan Yesus. Marilah kita mengenangkan Tuhan yang telah datang ke dunia ini untuk mengangkat dosa-dosa kita dan membayar utang-utang kita, supaya kita terhindar dari kebinasaan. Tuhan Yesus telah menggantikan kita melakukan segala hukum Taurat, sehingga kita beroleh kebenaran. Dosa kita sudah diampuni, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Inilah yang dimeteraikan oleh Tuhan Yesus ke dalam hati kita melalui perjamuan kudus itu. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus itu, kita menerima daging dan darah Kristus. Kita bersekutu dengan Dia, artinya Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Sebab itu marilah kita mengenangkan dan memberitakan kematiannya sebagai tanda bahwa kita mengaku Tuhan Yesus mati karena dosa kita dan telah bangkit kembali dari antara orang mati, supaya kita dibenarkan. Apabila kita menerima berkat dan penghiburan dari Allah, marilah kita menyerahkan segenap hidup kita kepadanya, agar kita menjadi miliknya. Marilah kita selalu mengikut Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya, agar kehidupan kita semakin kudus sebagai pernyataan rasa syukur kita kepadanya. Selain daripada itu, marilah kita bersatu hati, kasih mengasihi, dan saling menolong satu dengan yang lain, sebagaimana yang layak dalam jemaat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah kepala dari jemaat, dan kita adalah anggotanya. Tuhan Yesus memberi kepada kita hukum kasih, tatkala Dia berkata, dalam hal inilah kamu akan nyata sebagai muridku, apabila kamu saling mengasihi.
Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Bapa kami dalam surga, kasihanilah kami ya Allah. Datanglah kepada kami yang berkumpul di sini. Sementara kami menerima perjamuan kudus itu, berikanlah kepada kami Roh Kudus, agar iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu yang telah mati untuk menebus kami, semakin diteguhkan. Engkau telah menyerahkan Anak-Mu Tuhan Yesus karena kami. Berikanlah Dia kepada kami, supaya kami bersekutu dengan Dia. Untuk itulah kami datang, supaya kami menerima daging dan darah Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus ini. Teguhkanlah hati kami kepada Tuhan Yesus, agar kami menyerahkan segenap hidup kami kepadanya, sebab Dialah perlindungan dan kehidupan kami. Hiburkanlah hati kami yang syarat oleh penderitaan di dunia ini, supaya kami bertekun dalam penderitaan yang kami tanggung, karena nama-Mu. Kuatkanlah kami menyangkal diri, agar kami sanggup mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan memberitakan namanya yang kudus. Gerakkanlah hati kami semakin rindu kepada hidup yang kekal, serta menantikan kedatangannya kelak, untuk mengubah tubuh kami yang hina dan fana ini, sama seperti tubuhnya yang kekal itu pada hari kebangkitan Anak. Amin. Marilah kita berdoa dengan berani seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah amanat penatapan perjamuan Tuhan. Pada malam tatkala Yesus dikhianati, Ia mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Ini adalah tubuhku yang diberikan untukmu. Untuk menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini." Dengan cara yang sama, sesudah makan, Ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang diberikan bagimu. Ini adalah darahku yang dicurahkan bagimu untuk keampunan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, meminumnya, menjadi peringatan akan aku."
Lihatlah tubuh dan darah Kristus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 3:11, "O anak domba Allah." Ini adalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang diberikan bagimu untuk ampunan dosa. Ambillah dan makanlah. Ini adalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang diberikan bagimu. Ambillah dan makanlah. Kristus yang ditumpahkan untuk
sendiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan melupakan segala kebaikannya. Dia mengampuni segala kesalahanmu. Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita,
dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita selagi kita masih orang berdosa, yaitu dengan kematian Kristus di kayu salib. Bukankah lebih-lebih sekarang setelah kita dibenarkan melalui darahnya? Sebab itu, mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji-muji Tuhan Allahku sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.